Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya berdoa kiranya semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan mari saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul khotbah dipanggil untuk berbuah. Katakan sama-sama. Ya, mari kita buka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan. PowerPoint bisa ditayangkan? Ya, judul khotbah hari ini yaitu apa? Dipilih untuk berbuah. Mari buka kebenaran firman Tuhannya. Mari kita baca secara bersamaan mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadarkan kita bahwa semua kita orang percaya, yaitu orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Ya, semua kita di depan ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Dan Alkitab katakan, ya, Tuhan memilih kita semenjak kita berada dalam kandungan ibu kita. Dan tujuan Tuhan memilih kita tidak lain apa? Untuk menetapkan, untuk kita pergi menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu perhatikan dengan baik, pemilihan Tuhan terhadap hidup kita bukan hanya sekedar untuk kita bertumbuh secara rohani, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk apa? Untuk kita pergi menghasilkan buah. Kita dipanggil untuk berbuah. Bapak Ibu hasil Tuhan, kata buah dalam ayat ini memiliki pengertian bahwa perubahan hidup yang sesuai dengan hidup dan karakter Kristus. Seperti apa karakter Kristus? Bapak Ibu bisa baca nanti di Galatia 5 ayat 22-23 itu berbicara tentang karakter Kristus. Jadi hari-hari ini semua kita jemaat perhatikan dengan baik. Ya, panggilan Tuhan untuk kita pergi menghasilkan buah. Artinya kehidupan kita orang percaya harus mengalami perubahan menuju ke kehidupan sesuai dengan karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan dengan baik. Ini panggilan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami apa? Yang namanya perubahan hidup, menghasilkan buah. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan melalui firman ini, ya, ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ya, apa tujuan Tuhan, ya, untuk kita berbuah? Ya, mari kita buka ayatnya. Terus ikutin saya ya. Terus ya, menurut kebenaran firman ini ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu kenapa Tuhan mau kita berbuah, bagaimana caranya supaya kita berbuah, dan apa yang terjadi kalau kita tidak berbuah. Yang pertama, ya, kita buka, kenapa Tuhan mau kita berbuah. Terus baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, ya, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Melalui kebenaran firman Tuhan ini ada dua alasan. Yang pertama, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita memiliki kehidupan yang berbuah, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita, pastinya mereka akan merasakan kasih Tuhan. Melalui kehidupan kita orang bisa melihat karakter Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Melalui kehidupan kita yang berbuah, orang bisa melihat apa? Karakter Kristus. Mereka bisa merasakan nama kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya.
pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, orang-orang yang di sekitarnya bisa merasakan secara langsung kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, salah satu cara bagaimana orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan, bagaimana orang-orang bisa merasakan karakter Tuhan, itu melalui kita murid-muridnya. Melalui kita murid-muridnya. Amin. Ya, artinya kita murid-muridnya harus mendemonstrasikan yang namanya kasih Tuhan, karakter Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita yang berbuah. Jadi Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita, Bapak Ibu renungkan secara baik Yohanes 15 ayat 16 ini. Ya, Tuhan memilih kita bukan sembarangan, bukan ucuk-ucuk Tuhan memilih kita untuk kita menjadi orang percaya, tapi ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehidupan kita akan banyak orang-orang bisa mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Melalui kehidupan kita orang bisa melihat suratan Kristus yang terbuka. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan untuk ini bisa terjadi, kita harus mengalami perubahan hidup. Artinya kita pergi menghasilkan buah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Buah pohon itu, kalau pohon berbuah, buah itu dinikmati oleh pohonnya atau orang lain? Orang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gak mungkin kalau pohon berbuah, buah itu dinikmati oleh pohon itu sendiri. Tetapi yang menikmati buah pohon itu adalah orang lain. Begitu dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita mengalami kehidupan yang berbuah, bukan kita yang menikmati buah itu, tapi apa? Orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita ini, sekali lagi, banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Jadi alasan yang pertama, kenapa Tuhan mau kita berbuat? Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan dalam kehidupan kita? Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus menghasilkan buah. Ada karakter Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Yang berarti amin. Dan yang kedua, alasan yang kedua, melalui firman Yohanes 15 ayat 4 ini, Bapak kasih Tuhan ayat 4 ini dikatakan dengan kita berbuah menandakan bahwa kita adalah muridnya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, salah satu ciri atau indikator bahwa kita ini sungguh-sungguh murid Tuhan kalau kita mengalami kehidupan yang berbuah. Ya, saya mau katakan kepada kita semua, aktivitas rohani kita, ya, itu bukan tolak ukur yang menandakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Karena jujur Bapak kasih Tuhan, ya, hari-hari ini banyak oknum orang percaya datang ke gereja, datang beribadah, sesungguhnya mereka bukan muridnya Tuhan, tetapi mereka adalah pengikut Tuhan. Apa beda murid dan pengikut? Bapak Ibu mengerti murid dan pengikut apa bedanya? Murid fokusnya apa? Bagaimana menghasilkan buah dalam kehidupannya. Murid fokusnya bagaimana mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu murid. Berarti dia fokus kepada pembelajaran. Bagaimana dia harus menghasilkan buah perubahan hidup dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu fokus murid. Tapi fokus pengikut adalah masalah-masalah jasmani. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Alkitab katakan setelah itu banyak orang-orang mencari Tuhan. Ya, banyak orang mengikuti Tuhan. Tuhan menyingkir berpasangan Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan Yesus pada suatu tempat, Tuhan katakan kepada mereka apa? Sesungguhnya engkau mencari aku karena kamu telah makan dan kenyang. Jadi fokus pengikut itu adalah masalah jasmani. Tetapi Tuhan mau semua kita orang percaya jemaat BRC adalah murid. Amin. Ya. Kalau kita menjadi murid, ya, itulah sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Dengan kita berbuah menandakan bahwa kita adalah sungguh-sungguh seorang murid. Jadi apa tanda indikator tolak ukur bahwa kita adalah seorang murid? Harus menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu selama ini yang bertahun-tahun ikut Tuhan, enggak pernah mengalami perubahan hidup, ya karakter kita masih karakter lama,
Ya, karakter kita masih seperti karakter manusia lama kita, nggak pernah berubah-ubah. Sesungguhnya saya mau katakan, kita bukan murid, kita adalah pengikut. Sekarang Bapak Ibu tentukan sendiri, Bapak Ibu mau menjadi pengikut atau murid. Dan ingat, hanya murid yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan suatu saat nanti ketika Tuhan datang. Pengikut tidak akan diangkat. Bapak berusaha kasih Tuhan. Amin. Jadi perhatikan baik Bapak kasih Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Alasan yang pertama tadi, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi memuliakan nama Tuhan itu bukan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, mari tepuk tangan, muliakan nama Tuhan. Bukan begitu, memuliakan nama Tuhan artinya kita mengalami perubahan hidup. Seperti Yesus hidup. Ya. Yang kedua, dengan kita berbuah menandakan bahwa kita adalah murid. Itu alasan kenapa Tuhan mau kita berbuah. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berbuah? Buka Yohanes 15 ayat 4. Yuk baca, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman ini ya berbicara tentang apa? Di mana Tuhan Yesus sudah menggambarkan dirinya adalah pokok anggur. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Dan kita ini adalah rantingnya. Seperti ranting tidak akan berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Begitupun dengan kehidupan kita orang percaya. Kalau kita mau berbuah, menghasilkan buah dalam kehidupan kita harus tinggal dalam pokok anggur. Kita harus melekat kepada sang sumber kehidupan ini. Amin. Ya, melekat berbicara tentang apa? Melekat berbicara tentang tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan. Ini berbicara hubungan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami kehidupan yang berbuah, menghasilkan buah dalam kehidupan hidup kita mau berubah, kita harus tinggal dalam Tuhan. Ya, harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan. Itulah caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, ya, kehidupan kehidupan yang berbuah itu tidak bisa dialami melalui karunia-karunia Roh Kudus yang kita miliki. Perhatikan, saya ulangi, ya, kehidupan yang berbuah itu tidak bisa kita alami melalui karunia-karunia Roh Kudus yang kita miliki. Amin. Karena setiap orang yang memiliki karunia Roh Kudus, ya, tidak serta-merta kehidupannya menghasilkan buah. Contoh, kita banyak mendengar orang berbahasa roh. Sering mendengar orang berbahasa roh? Ya, sering ya. Tetapi berapa banyak juga orang yang berbahasa rohnya hebat, tapi marahnya juga hebat. Orang berbahasa roh hebat, pelitnya juga hebat. Orang berbahasa roh hebat, tapi emosinya juga hebat. Orang berbahasa roh hebat, tapi tidak memperhatikan sesamanya. Jadi saya mau katakan pada kita, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu, ya, tidak bisa membuat kita mengalami namanya kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah itu hanya bisa kita dapatkan melalui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui hubungan intim kita dengan Tuhan, bukan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus baik nggak? Baik. Ya, tetapi kenapa banyak sekali oknum? Ya, saya berbicara oknum, bukan semua orang percaya. Kenapa banyak sekali oknum orang percaya berbahasa roh tapi hidupannya sama sekali tidak membawa berkat bagi orang lain, malahan jadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena karunia roh yang Tuhan berikan kepada dirinya itu tidak diimbangi dengan kehidupan intim dia dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, ya, karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita itu baik. Untuk apa?
untuk melayani pekerjaan Tuhan memperlengkapi kita. Tetapi karunia roh kita miliki itu kalau tidak diimbangi dengan apa? Dengan hubungan intim kita dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Mau buktinya? Buka Matius 7. Matius 7. Nggak ada sini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3 yuk. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan apa? Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, perhatikan, pada hari terakhir banyak orang akan apa? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan dulu, stop. Orang-orang seperti ini dikaruniakan karunia Roh Kudus nggak? Ya, ini orang-orang yang dikaruniakan Roh Kudus. Mereka melakukan mujizat, bernubuat. Ya, tetapi ayat 23 ngomong apa? Pada waktu itulah aku akan berserang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyallah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya Bapak sekalian perhatikan dengan baik. Karunia Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita itu sekali lagi yang tidak bisa membuat kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ya, kalau Bapak itu mau mengalami kehidupan yang berbuah, harus bangun hubungan intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu punya karunia Roh Kudus hari ini, berbahasa rohnya hebat. Kalau Bapak Ibu nggak imbangi dengan kehidupan intim dengan Bapa di surga, Bapak Ibu akan termasuk orang seperti ini, pembuat kejahatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari, saya mau ajak kita bersama-sama. Ya, jemaat Tuhan. Kita harus hari-hari bangun hubungan intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Hanya orang yang intim yang melekat pada Tuhan yang akan menghasilkan buah. Karena Alkitab jelas katakan, ranting itu tidak mungkin berbuah kalau nggak melekat pada pohon itu. Kita ini nggak bisa menghasilkan buah. Kita nggak bisa mengalami perubahan hidup menuju keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kalau kita nggak melekat intim dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, perhatikan dengan baik. Yang ketiga, ya, apa yang terjadi kalau kita tidak berbuah? Mari kita baca ayatnya satu persatu. Bapak Ibu perhatikan, yuk. Yang pertama, apa yang terjadi kalau kita tidak berbuah? Yang tadi aja di slide aja ada aja. Yuk, yang pertama, Yohanes 15 ayat 6, baca. Barang siapa tidak ditinggal dalam batu, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, Matius 7 ayat 19 katakan apa? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10 katakan apa? Tapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak menghasilkan buah? Bapak Ibu baca aja. Kita akan seperti ranting yang dibuang, ya, seperti ranting yang kering dibuang dan lalu dibakar ke dalam api. Saya mau ngajak kita, mari Bapak Ibu perhatikan, renungkan firman ini dengan baik, ya. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yang Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita ke sekian banyak manusia di dunia ini menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar
kita bertumbuh secara rohani, tetapi kita juga harus menghasilkan buah. Hidup kita harus berubah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Bukankah hari-hari visi Freeman apa? Ya, setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Ya, ada bagian Roh Kudus, ada bagian kita orang percaya. Bagian kita orang percaya hari-hari ini pergi memberitakan Injil. Tetapi bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau kehidupan kita tidak memberi dampak? Ya, kehidupan kita masih aja seperti kehidupan manusia lama kita. Ya, kita harus menghasilkan buah. Ini ketetapan Tuhan. Makanya dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan. Tuhan menetapkan kita untuk pergi menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita selama ini sudah nyaman dalam zona nyaman. Kita nggak mengerti dan kebenaran firman ini. Tapi pagi hari Tuhan membukakan kepada kita bahwa yang Tuhan hendakkan sebagai kehidupan orang percaya, anak Tuhan harus pergi menghasilkan buah. Hidup kita harus melalui perubahan sesuai dengan karakter Kristus. Yang berarti amin. Ya, refleksinya bagi kita. Sekarang sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu? Ya, dan sudahkah kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain? Atau sebaliknya, berapa banyak orang tersandung melalui kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Tuhan mau semua kita anak-anak Tuhan untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Ya, bukan buah anggur, bukan buah durian. Buah berbicara tentang perubahan hidup kita harus berubah. Ya, bagaimana orang sekitar kita, keluarga kita mempercaya Tuhan, apakah mereka sudah mengalami dampak dari kehidupan kita, ya, sebagai ciptaan yang baru? Apakah orang sekitar kita, orang tua kita, suami kita, apakah bisa mengalami Kristus dalam kehidupan mereka, dalam hidup kita? Atau sebaliknya mereka tersandung, mereka malas ke gereja karena apa? Karena hidup kita nggak berubah-berubah. Ini menjadi perenungan buat kita. Yang mengerti kata amin. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan yang baik. Saya mau ingatkan kita. Ya, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering mendengar firman Yohanes 15:16 ini. Tapi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua. Ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai enggak. Setiap hari ini harus baca firman Tuhan. Ya, jangan enggak baca firman Tuhan. Ya, firman itu dasar kehidupan kita orang percaya. Kalau Bapak Ibu nggak mendasari kehidupan Bapak Ibu dengan firman Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang rapuh di hadapan Tuhan. Ketika ada badai dan masalah pergumulan dalam hidup Bapak Ibu pasti nggak kuat. Pastikan hari-hari ini apa menjadi dasar kehidupan kita. Ya, Tuhan mau baca, renungkan firman Tuhan. Jangan sampai nggak baca Bapak Ibu, saya mau katakan, baca dan renungkan. Bapak Ibu jangan terjebak oleh oknum hamba Tuhan yang mengatakan, ya, di Alkitab itu nggak ada tertulis untuk kita disuruh membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan terjebak. Mungkin Bapak Ibu selama ini mendengar khotbah ini sehingga Bapak Ibu banyak nggak baca firman Tuhan. Ada oknum hamba Tuhan mengatakan, ya saya nggak mau sebut namanya. Oknum hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang terkenal. Dia mengatakan tidak ada tertulis di Alkitab bahwa Tuhan menyuruh kita membaca firman Tuhan. Yang Tuhan suruh hanya apa? Merenungkan firman. Dia mengatakan Tuhan gak pernah menyuruh kita membaca. Saya mau tanya kepada kita, Bapak Ibu bisa merenungkan firman Tuhan gak kalau gak membaca? Paulus ya memberi nasihat kepada murid rohani Timotius. Ya, sementara ini kamu harus bertekun dalam membaca kitab suci. Ayat apa yang kemarin? 1 Timotius 4 ayat 13. Coba buka 1 Timotius 4 ayat 13. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sementara itu kata Paulus, sampai aku datang bertekunlah dalam apa? Membaca kitab suci. Sekarang saya mau tanya kepada kita, adakah di Alkitab yang menyuruh kita membaca firman Tuhan?
Ada? Ada apa enggak? Ada, ini kan firman Tuhan. Ya, tapi ada oknum hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menulis di Alkitab untuk kita membaca firman Tuhan. Tuhan hanya menulis, merenungkan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang hal ini apa? Saya mau Bapak Ibu jangan sampai terjebak. Amin. Bapak Ibu boleh aja mendengar khotbah-khotbah yang ada di YouTube hamba Tuhan yang luar biasa. Ingat, ya, kalau hamba Tuhan itu yang gak berdiri di atas firman Tuhan itu, dia juga bisa sesat. Amin. Maka dari itu, kembali balik lagi ke firman Tuhan. Jangan gak baca firman Tuhan, jangan terpengaruh oleh perkataan hamba Tuhan. Apa yang Bapak Ibu terima dari para hamba Tuhan itu di cross check lagi di firman Tuhan. Saya mengerti banyak di antara kita yang suka dengar khotbah di YouTube hamba Tuhan luar biasa. Tetapi itu baik nggak? Baik untuk pengetahuan kita, menambah pengetahuan. Tapi itu juga harus di cross check, benar nggak dia ngomong. Dan oknum hamba Tuhan yang mengatakan tidak ada di kitab perintah firman Tuhan membaca, yang ada merenungkan. Tapi buktinya ada nggak? Ini nasihat Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Sementara itu sampai aku datang, kata Paulus, bertekun dalam membaca kitab suci. Kenapa ada orang hamba Tuhan mengatakan tidak ada perintah membaca kitab suci? Makanya hati-hati Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu juga jangan percaya omongan saya. Cross check lagi. Amin. Kita ini hamba Tuhan dan manusia. Kita bisa melakukan kesalahan. Jangan diterima mentah-mentah. Cross check ke firman. Makanya baca firman. Renungkan firman. Bagaimana merenungkan firman? Enggak baca jam. Enggak mungkin kan? Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini sebagai ayat terakhir ya untuk saya menyampaikan kepada kita, jangan sampai kita terjebak kepada pengajaran-pengajaran yang menyimpang kepada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi hari ini mengingatkan kita. Ingat, sekali lagi saya mau mengingatkan kita bahwa kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk pergi menghasilkan buah. Buah berbicara tentang perubahan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Ya, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Sekali lagi supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Dengan kita berbuah itu menandakan bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan saya muridnya Tuhan, buktinya apa? Bapak Ibu sudah mengalami perubahan hidup belum? Kalau Bapak Ibu mengatakan saya muridnya Tuhan, tapi hidup Bapak Ibu masih bergelimang, berkubang dalam dosa, itu artinya Bapak Ibu belum murid. Ya mungkin Bapak Ibu hanya pengikut. Murid yang fokusnya kepada bagaimana ya mengalami kehidupan yang berbuah, bagaimana mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus, serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berbuah? Tidak lain, tidak bukan. Kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Tinggal di dalam pokok anggur itu. Hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Ini berbicara hubungan. Bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita melekat kepada pokok anggur itu, hidup intim dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan. Kehidupan kita akan diubahkan. Percaya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan jelas ngomong, ranting yang melekat akan berbuah. Dan orang yang berbuah akan terus dibersihkan supaya banyak berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini ya sudah melekat pada Tuhan, ya Bapak Ibu sudah mengalami perubahan hidup. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami proses yang seperti menyakitkan sekali, berbahagialah. Karena firman Tuhan ngomong apa? Yang berbuah itu akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin. Dan yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita tidak berbuah? Kita akan dibuang Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti ranting yang kering, dibuang dan dibakar. Saya berdoa jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita orang percaya jemaat GBBS. Mari sama-sama kita berjuang ya untuk mengalami kehidupan yang berbuah. Tentunya
bangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo, semua pemusik. Kita naikkan pujian yang tadi di firman Tuhan terhubung dengan Tuhan.